Semua orang bisa masak. Yang bilang dirinya gak bisa masak, itu cuman males saja. Gak percaya kalau semua orang bisa masak? Nih, kita ambil contoh sederhana. Coba kamu ambil air, terus kamu panaskan di atas kompor. Itu namanya apa? Masak air. Wah, itu sih kegampangan. Masak apa? Emang ada orang mau masak air doang buat makan? Oke, kita persulit lagi. Coba kamu ambil air, terus panaskan di atas kompor. Lalu masukkan mie instan ke dalamnya. Itu namanya apa? Masak mie. Wah, kalau masak mie sih semua orang juga bisa, Bang. Masih gak percaya kalau itu namanya masak? Oke, kita persulit lagi. Sekarang coba kamu ambil air, lalu panaskan di atas kompor, lalu masukkan mie ke dalamnya, lalu masukkan potongan-potongan sayur, lalu masukkan juga potongan-potongan telur. Sekarang itu namanya apa? Masak mie tek-tek. Nggak kalah sama abang-abang yang jual mie tek-tek di pinggir jalan. Masak itu gampang. Yang bikin masak itu jadi sulit adalah mindset yang kamu punya tentang memasak itu. Masak itu nggak kayak skill-skill khusus yang harus kamu pelajari bertahun-tahun. Kayak misalnya skill menjadi seorang copywriter, skill sebagai seorang graphic designer yang kamu perlu sekolah untuk mendalaminya. Memang ada sekolah-sekolah untuk memasak, cuman di basic dirimu sendiri apa adanya, kamu itu terlahir udah bisa masak. Karena memasak itu adalah survival skill. Kalau setiap kali kamu ke dapur, itu sudah ada makanan atau masakan yang tersaji di atas meja, wajarlah kamu bilang akhirnya kalau masak itu adalah sebuah skill dan masak itu adalah suatu hal yang sulit. Tetapi bayangkan aja teman-teman, kalau misalnya kamu terdampar di sebuah pulau terpencil nggak berpenghuni dan di sana cuma ada kamu aja, dan kamu dengan ajaibnya disediakan sebuah kompor dan seperangkat alat masak, maka saya yakin saat kamu mulai lapar, kamu akan memasak apapun yang ada di pulau tersebut. Kalau di pulau itu ada tirek, kamu makan tirek pasti. Makan adalah kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Makan adalah kebutuhan utama manusia. Kalau kita nggak makan, maka kita nggak akan punya energi untuk melakukan apapun. Karena semua organ tubuh kita ini sumber energinya didapat dari makanan. Jadi, masak itu udah dilakukan oleh nenek moyang kita beratus-ratus beribu-ribu tahun yang lalu. Nah, untuk bisa makan, manusia atau nenek moyang kita dari beribu-ribu tahun yang lalu, ya masak. Masak rawon mamot lah, masak ceker tirek lah, masak sup macan kumbang. Kan zaman itu gak ada Gojek, gak ada GoFood. Dagang kaki lima juga kalau misalnya dagang, udah keburu diinjak dinosaurus kayaknya warungnya. Seiring berkembangnya zaman, maka kebutuhan kita untuk makan juga semakin dipermudah. Sekarang, kita dari kamar aja udah bisa pesen makanan yang akhirnya diantar sampai depan pintu. Dari kamar aja tuh, kita buka aplikasi, pencet, pilih, order, bayar, habis itu datang ke rumah. Sehingga pada akhirnya kita tidak lagi menganggap memasak sebagai skill untuk bertahan hidup. Tapi jangan sampai kita berpikir bahwa kita tidak bisa memasak. Karena tentu saja itu adalah mindset yang keliru. Karena sebenarnya apapun bisa kita lakukan termasuk memasak, kalau kita mau melakukannya. Aku memilih memasak karena dengan memasak aku bisa menghemat uang. Apalagi di tempat aku tinggal sekarang ini, yaitu di Australia, harga makanan di luar atau di restoran itu sangat mahal. Mahal banget, mahalnya minta ampun. Jadi opsi yang harus diambil adalah memasak, mau tidak mau. Karena kalau jajan di luar terus, lama-lama bisa bangkrut tinggal di sini. Dan keharusan untuk memasak itu pada akhirnya membuat aku percaya bahwa semua orang di dunia ini sebenarnya bisa masak. Awal-awal masak emang sulit banget sih, karena harus menyesuaikan diri lagi dengan yang namanya takaran-takaran, bumbu-bumbu, memegang pisau caranya kayak gimana, motong-motong caranya kayak gimana. Ini dagingnya harus direbus atau digoreng, ini dagingnya harus direbus berapa lama,
ini dagingnya harus digoreng berapa lama, ini sebelum digoreng harus diapain dulu, apa yang dimasukin duluan, step by stepnya apa, langkah pertamanya apa. Itu pasti membingungkan sekali di awal. Tapi lama-kelamaan gampang banget cuk ternyata. Aku ingat masakan pertamaku adalah ayam rica-rica, yang rasanya nggak kayak ayam rica-rica. Zong banget lah pokoknya. Tapi itu masakan pertama. Dan aku yakin masakan pertama kalian juga pasti bakalan jelek. Tapi gak apa. Yang penting itu kalian bikin sendiri, dinikmati aja. Karena masakan kedua kalian, masakan ketiga kalian, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu pasti lebih enak. Pasti akan berkembang dan pasti akan improve. Lama-kelamaan indera kita akan beradaptasi dengan yang namanya rasa, tekstur, bahan, dan bumbu. Dan lama-kelamaan kita akan tahu, oh ini takarannya segini, ini harus diginiin dulu, dipotong kayak gini dulu. Dan hasil masakan kalian setelah itu pasti akan lezat. Sebagai seorang pemula dalam hal memasak, maka aku ingin memberikan sedikit tips buat kalian yang juga pemula dalam memasak, yang pengen masak, yang pengen mulai masak, supaya kalian tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang aku lakukan saat baru-baru mulai memasak. Oke, tips yang pertama adalah pastikan kompor kalian menyala saat kalian memasak. Ya ini tips yang serius. Karena aku pernah ngerebus air 2 jam. Dan airnya nggak matang-matang. Karena kompornya nggak aku hidupin. Yang kedua, pastikan minyak yang kamu tuang ke dalam panci atau penggorengan itu sudah panas sebelum kamu mulai menggoreng. Tips yang ketiga, jangan pernah mengikuti takaran yang ada di resep. Semua takaran yang ada di resep itu sebenarnya relatif dengan apa yang kita mau masak, dan sebenarnya juga mengikuti dengan selera lidah kita atau selera kita sendiri. Dari awal menurutku lebih baik kita latih kepekaan kita terhadap rasa-rasa makanan, sehingga kita bisa menyesuaikannya dengan lidah dan selera kita. Misalnya kita pengen masakannya agak manis, atau agak asin, atau agak pedas, nah kita bisa sesuaikan dengan selera kita. Dengan mengikuti takaran yang ada di resep, itu akan membatasi kita dalam berkreasi. Tips yang keempat adalah tips soal bumbu. Bumbu masakan yang wajib ada di setiap masakan Indonesia itu ada bawang merah, bawang putih, garam, dan cabai. Apapun yang kamu masak, selama itu masakan Indonesia, menggunakan bumbu-bumbu ini saja akan membuat makananmu enak pol, enak nampol. Serius guys, kamu goreng telur aja pakai bumbu-bumbu ini udah enak banget. Apalagi goreng-goreng yang lain. Tips nomor 5, memasaklah dengan bahan-bahan yang sudah kamu punya terlebih dahulu. Baru setelahnya kamu sesuaikan bahan-bahan yang kurang. Kamu bisa cari pengganti atau alternatif dari bahan-bahan yang tidak kamu punya. Hal ini tentu saja akan mengurangi kebingunganmu dalam memasak. Tips nomor 6, selalu sedia micin. Karena micin itu enak, walaupun dia bikin goblok. Tips nomor 7 adalah pahami jenis-jenis daging yang akan kamu masak. Karena ada beberapa daging yang harus dimasak agak lama, ada beberapa daging yang juga bisa dimasak sebentar. Tips nomor 8, tidak punya 1 atau 2 bahan ketika kamu memasak resep andalanmu atau resep kesukaanmu bukan berarti masakanmu gagal. Kamu justru bisa mencari alternatif atau pengganti dari bahan itu atau tidak memakainya sama sekali. Jangan jadikan 1 atau 2 bahan sebagai patokan resep masakanmu harus sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan. Tips nomor 9, kamu lagi malas beli bumbu, kamu lagi malas motong-motong bawang, kamu lagi malas motong-motong bawang putih, kamu lagi malas motong-motong dengan cabai, kamu lagi malas ngapa-ngapain, tapi kamu pengen masak dan makanan-makanan yang enak, kamu bisa beli bumbu-bumbu instan yang ada di supermarket, minimarket, pasar, ataupun dimanapun kalian berada, dan kamu bisa masak pakai itu. Karena saya udah coba, saya nggak di endorse, tapi saya sering banget beli bumbu racik rendang Indofood dan juga merek bambu, dan enak-enak aja kok kalau saya makan sama masak ngomong apa. Ini akan mempercepat proses memasakmu karena kamu tidak perlu lagi memotong-motong bumbu, kamu cuman perlu mengolah dagingnya saja untuk dimasak. Tips yang terakhir adalah percaya sama proses.
Di awal-awal kamu pasti akan kesulitan, saya yakin. Gak mungkin enggak. Tapi lama-kelamaan, kalau kamu terus mau memasak, maka lama-kelamaan masakanmu pasti akan mengalahkan restoran bintang 5 dimanapun. Kamu akan kaget dengan apa yang tanganmu bisa hasilkan. Kamu pasti akan bisa mengalahkan abang-abang pinggir jalan itu. Kamu akan bisa mengalahkan Chef Juna. Enggak juga sih kayak kalau Chef Juna sih. Kamu akan bisa masuk Master Chef dan jadi juara di sana. Kalau kamu Cindo, gimana? Udah siap untuk memasak?